Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, di induksi matematika itu ada beberapa jenis-jenisnya. Apa saja kah? Yang pertama adalah deret. Pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan beruntun. Yang kedua ada pembagian. Jenis induksi matematika pembagian dapat kita jumpai di berbagai soal yang biasanya menggunakan kalimat seperti ini. A habis dibagi B faktor dari A, B membagi A, dan A kelipatan B. Nah, biasanya keempat ciri yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa pernyataan itu dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika jenis pembagian. Dan yang ketiga adalah pertidaksamaan. Jenis pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada di pernyataannya. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa suatu pernyataan atau rumus benar untuk N sama dengan 1. Nah, yang kedua, kita harus mengasumsikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga, kita harus membuktikan bahwa suatu pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, yang selanjutnya kita coba untuk mengerjakan beberapa contoh soal. Soal yang pertama ini tentang deret ya. Buktikan 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2N sama dengan N dalam kurung N plus 1. Untuk setiap N adalah bilangan asli. Oke, kita coba jawab ya. Akan dibuktikan N sama dengan N benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Langkah yang pertama, akan ditunjukkan N sama dengan 1 benar. Nah, kita coba ya, 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1. Jadinya kan 2 sama dengan 2. Jadi, N sama dengan 1 benar. Langkah kedua, asumsikan bahwa N sama dengan K benar. Ya, kita ganti aja N-nya sama dengan K. 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2K sama dengan K plus 1. Langkah ketiga, akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1 juga benar. Kita ambil dari asumsi yang di atas tadi, yang langkah kedua, 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2K sama dengan K dalam kurung K plus 1. Kita tambahin kedua ruas dengan K plus 1. Jadinya 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2K plus 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan K dalam kurung K plus 1 plus 2 dalam kurung K plus 1. Jadinya 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2K plus 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2. Nah, jadinya 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2K plus 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1. Jadi, karena kedua ruas udah sama, N sama dengan K plus 1 benar. Oke, kita masuk contoh kedua, yaitu tentang pembagian. Buktikan N pangkat 3 plus 2N habis dibagi 3 untuk setiap N bilangan asli. Langkah pertama, akan ditunjukkan N sama dengan 1 benar. 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3, sama dengan 3 dikali 1. Jadi, N sama dengan 1 benar. Untuk langkah yang kedua, kita asumsikan N sama dengan K benar.
Jadi kita ganti aja N diganti jadi K. K pangkat 3 ditambah 2K sama dengan. Langkah yang ketiga akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1 juga benar. Yaitu dalam kurung K plus 1 pangkat 3 plus 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan dalam kurung K pangkat 3 plus 3K pangkat 2 plus 3K plus 1 plus dalam kurung 2K plus 2. Jadinya dalam kurung K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan dalam kurung K pangkat 3 ditambah 2K ditambah dalam kurung 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 3 menjadi dalam kurung K plus 1 pangkat 3 plus 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan 3M plus 3 pangkat 3 dalam kurung K pangkat 2 plus K plus 1. Dan akhirnya ditemukan K dalam kurung K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan 3 dalam kurung M plus K pangkat 2 plus K plus 1. Nah, karena M bilangan bulat dan K bilangan asli, maka M plus K pangkat 2 plus K plus 1 adalah bilangan bulat. Misalkan P sama dengan dalam kurung M plus K pangkat 2 plus K plus 1, maka dalam kurung K plus 1 pangkat 3 di plus 2 dalam kurung K plus 1 sama dengan 3P dengan P anggota bilangan bulat. Jadi N sama dengan K plus 1 benar. Nah, contoh yang ketiga ini tentang pertidaksamaan. Buktikan untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 4 berlaku dalam kurung N plus 1 faktorial lebih dari 3 pangkat N. Langkah pertama akan ditunjukkan N sama dengan 4 benar. Jadinya kan 4 plus 1 faktorial lebih dari 3 pangkat 4. Nah, kita hitung yang ruas kiri. Kan kalau ruas kiri berarti 5 faktorial. 5 faktorial berarti kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya 120. Nah, kita hitung yang ruas kanan. Ruas kanan 3 pangkat 4, hasilnya 81. Karena ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, jadi N sama dengan 4 benar. Langkah yang kedua, kita asumsikan N sama dengan K benar. Ya, kita ganti N-nya jadi K. Jadi dalam kurung K plus 1 faktorial lebih dari 3 pangkat K. Untuk K lebih dari sama dengan 4. Nah, langkah yang ketiga, kita akan tunjukkan N sama dengan K plus 1 juga benar. Yaitu dalam kurung K plus 1 plus 1 faktorial sama dengan dalam kurung K plus 2 faktorial menjadi dalam kurung K plus 1 plus 1 faktorial sama dengan dalam kurung K plus 2 dalam kurung K plus 1 faktorial. Jadi, dalam kurung K plus 1 plus 1 faktorial lebih dari dalam kurung K plus 2 dalam kurung 3K karena K plus 1 faktorial lebih dari 3 pangkat K. Nah, jadi dalam kurung K plus 1 plus 1 faktorial lebih dari 3 dalam kurung 3 pangkat K. Karena K plus 2 juga lebih dari 3 kan, jadi tandanya lebih dari. Nah, jadi dalam kurung K plus 1 plus 1 faktorial sama dengan 3K plus 1. Jadi N sama dengan K plus 1 kali ini. Terima kasih.